Perencanaan pendidikan dari tingkat pusat hingga sekolah. Perencanaan pendidikan merupakan proses yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pusat hingga sekolah, dan melibatkan berbagai jenis perencanaan. Tingkatan perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan di Indonesia dilakukan pada berbagai tingkatan, yaitu yang pertama ada tingkat pusat, dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek untuk menetapkan kebijakan pendidikan nasional, standar pendidikan, dan alokasi anggaran. Yang kedua ada tingkat provinsi, dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk merencanakan dan mengelola pendidikan di wilayah provinsi, menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Yang ketiga ada tingkat kabupaten atau kota, dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk merencanakan dan mengelola pendidikan di wilayah kabupaten atau kota dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik daerah setempat. Yang keempat ada tingkat kecamatan, dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis atau UPT pendidikan kecamatan untuk mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pendidikan di wilayah kecamatan. Yang kelima ada tingkat desa atau kelurahan, dilakukan oleh lembaga pendidikan di desa atau kelurahan untuk merencanakan dan mengelola pendidikan di wilayah desa atau kelurahan. Yang keenam ada tingkat sekolah, dilakukan oleh kepala sekolah dan guru untuk merencanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Membedakan perencanaan rasional dan transaksional. Perencanaan rasional merupakan perencanaan yang didasarkan pada analisis data dan informasi yang objektif dengan tujuan untuk mencapai hasil yang optimal. Pendekatan ini menekankan pada proses yang sistematis dan logis dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan, dan memilih strategi yang tepat. Perencanaan transaksional merupakan perencanaan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini menekankan pada proses negosiasi dan konsensus antara berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan kepentingan yang beragam. Menguraikan tujuan dan manfaat perencanaan pendidikan, menjamin kualitas pendidikan. Perencanaan pendidikan yang baik dapat memastikan bahwa program pendidikan yang dirancang sesuai dengan standar dan kebutuhan peserta didik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Perencanaan yang sistematis dapat membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai hasil yang lebih baik. Menyediakan akses pendidikan yang merata. Perencanaan pendidikan dapat membantu dalam memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Mendorong pengembangan pendidikan. Perencanaan pendidikan dapat mendorong inovasi dan mengembangkan program pendidikan yang lebih baik. Membandingkan perencanaan nasional, regional, lokal, dan kelembagaan. Perencanaan nasional merupakan perencanaan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Perencanaan regional merupakan perencanaan yang mencakup wilayah tertentu seperti atau kabupaten atau kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut. Perencanaan lokal merupakan perencanaan yang dilakukan di tingkat desa atau kelurahan atau sekolah dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan setempat. Perencanaan kelembagaan merupakan perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan seperti universitas atau sekolah
dengan tujuan untuk mencapai tujuan lembaga tersebut. Menunjukkan perencanaan strategis dan koordinatif. Perencanaan strategis merupakan perencanaan yang berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan perencanaan. Perencanaan koordinatif merupakan perencanaan yang melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam pendidikan dengan tujuan untuk mencapai sinergi dan efektivitas dalam pelaksanaan program pendidikan. Menganalisis berbagai perencanaan pendidikan. Perencanaan terpadu merupakan perencanaan yang mengintegrasikan berbagai aspek pendidikan seperti kurikulum pembelajaran. Iklan. Menganalisis berbagai perencanaan pendidikan. Perencanaan terpadu merupakan perencanaan yang mengintegrasikan berbagai aspek pendidikan seperti kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Perencanaan komprehensif merupakan perencanaan yang mencakup semua aspek pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, guru, dan masyarakat. Perencanaan strategis merupakan perencanaan yang berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan perencanaan. Pentingnya perencanaan dalam pendidikan. Memberikan arah dan fokus. Perencanaan pendidikan memberikan arah dan fokus pada kegiatan pendidikan sehingga semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Membantu dalam pengambilan keputusan. Perencanaan pendidikan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Meningkatkan akuntabilitas. Perencanaan pendidikan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pendidikan sehingga dapat diukur keberhasilannya. Mempermudah evaluasi. Perencanaan pendidikan mempermudah dalam melakukan evaluasi terhadap program pendidikan yang telah dilaksanakan. Contoh penerapan dalam perencanaan pendidikan. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan contoh perencanaan pendidikan yang terpadu, komprehensif, dan strategis. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada sekolah dalam memilih dan mengimplementasikan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG. PPG merupakan contoh perencanaan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru. Program ini dirancang untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada guru agar mereka dapat mengajar dengan lebih efektif dan berkualitas. Program beasiswa. Program beasiswa merupakan contoh perencanaan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.